Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Emelda, psikolog klinis dari Himpunan Psikologi Indonesia dan IPK, Ikatan Psikolog Klinis Indonesia. Pagi ini saya sudah bersama dengan Prof. Purnawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Prof. Purnawan, Ketua Aliansi Telemedis Indonesia. Kali ini saya bersama Ibu Emelda akan membahas tentang apa yang kita lakukan ketika sudah lama tinggal di rumah sesuai dengan nasihat pemerintah, social atau physical distancing. Belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan ibadah di rumah. Ya, jadi untuk seperti mengatasi kebosanan, kemudian kita juga nanti akan cerita untuk tata kelola stres juga, dan mungkin dari Prof. Dr. Purnawan akan memberikan beberapa tips kesehatan dari segi medis ya dok ya? Iya. Ya, bagaimana nanti baiknya selama kita melakukan physical distancing di rumah. Betul. Saya ini usia kan 67 tahun, jadi usia yang berisiko untuk mendapat COVID-19 ya. Risiko lainnya saya juga diabetes, cuma terkendali. Jadi itu dua hal yang nanti saya bicarakan, juga membahas bagaimana kita bisa menghindari terutama untuk kelompok-kelompok yang rentan ini supaya tidak tertular COVID-19. Nah, di sini dok kita nanti akan cerita ternyata selama physical distancing ini kan ada bosan ya, dan kemudian juga banyak stres karena banyak sekali berita-berita yang mungkin hoax-hoax yang berseliweran begitu dok. Iya, betul. Jadi mungkin Bu Emelda bisa cerita lebih banyak. Yang penting kita ini mesti berpikir positif, bersikap positif, bertindak positif. Jadi kita dengarkan nasihat dari pemerintah. Memang banyak hoax berseliweran, tapi coba dengarkan nasihat-nasihat yang bisa kita pegang. Salah satunya karena saya Ketua Aliansi Telemedis Indonesia, ikuti saja seluruh startup yang ada, karena kita sudah bisa bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan juga dengan BNPB. Ya, kalau kami dari segi psikologi itu melihatnya bahwa kecemasan sekarang ini kan sudah berdampak ya pada masyarakat, ada rasa gelisah, terus juga sampai susah tidur, terus juga ada sampai sulit mengendalikan emosi, jadi bawaannya itu suka marah-marah di rumah gitu ya dok ya. Jadi sebenarnya dengan semua gejala-gejala itu, sebenarnya hal itu adalah, kalau menurut kami adalah situasi yang normal. Jadi itu adalah respon yang normal di kondisi yang tidak normal. Jadi kan saat ini kan kita dalam kondisi pandemi ya, seluruh dunia sedang terkena bencana non alam begitu. Jadi ya otomatis ada ketidakpastian, ada ketakutan. Jadi itu akan menimbulkan kecemasan-kecemasan tersendiri. Kalau dari sisi kesehatan itu bahaya nggak dok untuk sistem imun? Ya, dengan sendirinya ya. Makanya saya bilang berpikir positif itu bagus. Sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan kan di rumah. Saya misalnya menanam pohon, menanam tanaman-tanaman di pekarangan. Orang bisa ini kesempatan juga untuk usaha online, bikin masker online, karena masker dari kain itu sebenarnya cukup, karena COVID ini kan menular bukan dari udara, ya, dari droplet. Jadi sebenarnya masker kain sepanjang dia sampai di rumah kita cuci, ya kan, besok ganti lagi dengan yang sudah bersih, tidak masalah itu. Jadi itu kan aktif produktif. Kita bisa misalnya di sini juga membersihkan rumah. Sudah lama biasanya orang bekerja di kantor, ya kan, bersihkan rumah. Kalau saya juga olahraga di rumah. Nah, ini soal kesehatan, perlu itu olahraga bisa dilakukan di rumah. Saya melakukan yoga, melakukan pilates, melakukan plank. Yang bisa kita lakukan saja sepanjang satu hari 30 menit. Nah, mungkin dari kesehatan yang penting juga itu berjemur. Nah, berjemur itu kita usahakan bukan yang pagi, yang jam 10 sampai jam 3 memang. Cukup 15 menit. Jadi itu bukan untuk mematikan virus, tapi untuk meningkatkan daya tahan, ya, imunitas.
Ya. Ya, jadi sebenarnya memang kalau kita bicara itu ada yang namanya body mind connection ya, ada kesehatan betul. mental, ada juga Betul kesehatan fisik. Jadi ketika kita bicara tentang kesehatan fisik tidak terlepas dari kondisi mental. Nah, kalau kami dari sisi psikis itu mungkin ada apa ya, bisa menyarankan Bapak Ibu sekalian di rumah mungkin bisa memulai rutinitas baru karena kan seperti ini, kita sedang di kondisi pandemi ya dok ya. Jadi kalau kita bertahan dengan rutinitas lama kan tidak mungkin. Kita butuh menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Jadi mungkin nanti itu dicoba ya buat rutinitas baru, mungkin dengan anak-anak mau ngapain besok. Jadi bisa dibagi juga. Jadi ada tugas yang prioritas seperti tadi kan ada belajar dan bekerja di rumah. Kita coba bikin capaian, bikin target kerja. Jangan sampai gara-gara di rumah nggak produktif gitu dong maksudnya. Betul. Jadi kan ini saya sudah kakek soalnya, mungkin ibu kan masih punya anak, ya kan. Jadi memang nemani anak belajar lah di rumah ya kan. Belajar gitu. Tapi kalau dari segi kakek memang ada 3 sumber penularan yang orang suka lupa. Satu, barang-barang yang kita terima secara online. Itu kan kita tidak tahu bagaimana prosesnya, bagaimana yang nganter. Jadi harus kita lakukan sebagai benda terinfeksi, ya kan. Kedua, uang cash. Itu kan juga menular dari orang ke orang. Jadi harus ada caranya. Kalau saya pegang pakai plastik, ya kan. Jadi saya taruh di tempat khusus di rumah. Yang ketiga ini memang agak riskan juga, yaitu cucu. Ya kan dari segi kesehatan. Kalau kakek itu rentan. Cucu itu biasanya tahan, tapi dia menjadi carrier. Jadi untuk sementara gitulah, hati-hati ketika ya berhubungan dengan cucu kan gitu. Jadi kita harus selalu berhati-hati, waspada, cuci tangan, pakai masker, ya kan begitu. Gitu. Ya. Jadi memang banyak sekali yang perlu kita sesuaikan ya. Dan kemudian juga mungkin kalau misalnya nih di antara teman-teman sekalian yang mendengarkan saat ini di rumah itu ada keluhan-keluhan misalnya dari sisi fisik gitu ya, kadang-kadang atau sisi psikis gitu, kadang-kadang gini ketika kita stres kan kita suka psikosomatis juga gitu, jadi kita bingung ini kok aku sesek gitu, rasanya sesek gitu, padahal kan bisa jadi sesek itu karena cemas ya, seperti itu. Saya jadi, tadi ya. naik Grab Gokar kemari ya kan, supirnya juga bilang begitu. Saya ini dengar ini sesek, saya pikir saya COVID, ternyata saya mah katanya kan itu. Saya ingat-ingat saya belum makan, jadi itu memang psikosomatis ya. Jadi memang harus dibedakan gejala COVID dengan gejala batuk pilek kan gitu kan. Kalau batuk pilek ada pileknya, atau flu banyak pileknya, kalau COVID itu banyak batuknya, relatif jarang pilek. Jadi kita harus waspada kalau di rumah, memang kan kita tinggal di rumah, kalau demam pelan-pelan naik, kalau batuk atau kalau sesak, tapi bukan sesak sendiri itulah. Jadi nah itu gunanya Aliansi Telemedis Indonesia. Jadi kalau ada begitu, hubungi apa aja yang Anda punya langganan, boleh Halodoc, boleh Klik Dokter, boleh Sehatku, Perawatku, semua sudah bekerja sama dengan BNPB dan dengan Kementerian Kesehatan. Hubungi itu ya online, kelihatan nanti bisa bicara di sana. Mereka juga bisa menjawab semua keresahan Anda lah, gitu. Memang ditugaskan untuk itu. Mungkin kalau untuk dari sisi kesehatan banyak sekali ya aplikasi yang bisa kita manfaatkan. Nah sebenarnya kalau kita dari sisi psikis mungkin ada beberapa cara sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk meredam kecemasan itu sendiri. Misalnya cara sederhana aja, tarik nafas panjang, lalu hembuskan perlahan, diulang terus gitu. Jadi itu secara otomatis sebenarnya membuat kita menjadi lebih tenang juga gitu. Di sisi lain juga banyak melakukan kegiatan yang buat rileks gitu ya, seperti mungkin tadi dokter bilang bisa berkebun, ada yang hobi mungkin bisa hobi baru, hobi masak atau ya, jadi istri saya hobi masak ya, anak saya juga hobi ya, coba menu-menu baru lah, eksperimen kan gitu, yang dulu-dulu nggak pernah dicoba, kita sekarang kan punya banyak waktu. Hobi saya juga koi, jadi kita urus koi yang dulu mungkin kurang keurus, sekarang kita bisa punya banyak waktu mengurus binatang peliharaan, pekarangan,
Yang penting kita substitusi, jadi secara psikolog pun jadi tidak ada kebosanan karena ada banyak ragam aktivitas. Sebenarnya banyak sekali hal-hal yang positif ya dok ya yang Ya. muncul. Jadi kayak yang selama ini mungkin punya anak remaja, anaknya pergi terus gitu. Jadi ini di rumah gitu kan. Jadi mungkin kita bisa cari aktivitas baru. Oh anakku ini suka ngapain ya? Oh ternyata dia ini suka main robot seperti itu. Bisa mungkin bapaknya menemani anak seperti itu, atau mungkin yang punya anak balita gitu ya, yang atau sudah masuk usia SD gitu. Jadi kita menjadi ibu bapak guru juga di rumah. Jadi di sisi lain ini juga ada positifnya ya, kita bisa mendekatkan atau mengeratkan hubungan keluarga seperti Betul, itu. kan selama ini sering hilang. Sekarang kesempatannya untuk bareng lagi diskusi. Memang kadang-kadang bisa jadi berantem, tapi wajar lah, namanya di rumah 24 jam ya kan. Yang penting kita punya kiat-kiat kan gitu. Kita juga bisa berhubungan silaturahmi secara online Ya. dengan WA, dengan Facebook. Saya aktif di Facebook memberitahu orang-orang tentang hal-hal positif lah. Kita sebarkan hal positif ya kan, hal-hal yang bisa membuat kita lebih semangat gitu. Iya, dan kita juga mungkin dengan anggota keluarga yang jauh bisa Ya. video call seperti itu. Betul. Jadi usahakan untuk supaya meredakan stres juga ya. Kita jadi terhubung dengan anggota-anggota keluarga yang lain seperti itu yang di luar kota gitu. Jadi mungkin kan apalagi sekarang kita di Jakarta misalnya, yang di luar kota kan suka merasa bagaimana ya keadaan di sana, Ya. kita bisa ngabarin seperti itu. Jadi keterhubungan antar kita itu Ya. juga sebenarnya sangat baik untuk kondisi psikis kita. Setuju saya, istri saya itu pengelola Odot, One Day One Juice. Berkat One Day One Juice dia kenal banyak teman. Salah satu misalnya teman dari perawat di Rumah Sakit Fatmawati. Dan dia kan secara berkala ke rumah sakit itu. Berkat lewat Odot, sekarang bisa diantar online. Jadi diantar ke rumah tanpa dia harus ke Fatmawati. Jadi memang punya banyak hubungan, itu manfaatnya luar biasa gitu. Jadi saling menguatkan juga Ya, ya. Mungkin betul. itu juga yang bisa jadi bahan masukan kita terkait ini dong, mungkin ya, sharing informasi gitu kan. Betul, Kadang-kadang kita ya. seperti ini, saat ini informasi yang keluar itu banyak sekali yang menyeramkan seperti itu, karena mungkin ada judul yang dibuat Betul. semenarik mungkin seperti itu. Nah itu juga kita perlu untuk meng-cross check kembali informasi ini dari mana sumbernya seperti Betul. itu. Dan kemudian di sisi lain juga ya kita pintar-pintar untuk memilah ya, dalam arti seperti ini. Selain kita pilah dari mana informasinya, kalau saya sendiri menyarankan batasi informasi itu, karena informasi itu membuat cemas seperti itu. Banjir informasi itu kan membuat kita, wah ini bagaimana ya, dan pemikiran kedepannya itu jadi banyak sekali. Jadi kalau kita mampu untuk membatasi, misalnya sehari, saya mengakses berita itu cukup 1-2 jam saja supaya tidak tertinggal informasi, tapi di sisi lain juga bisa seperti itu untuk mengikutinya. Betul, saya kan dulu waktu muda wartawan juga, ambil waktu. Wartawan juga, jadi wartawan itu kan kalau nggak baru, nggak aneh, nggak dikutip kan gitu. Tapi sekarang sudah mulai ada juga kesadaran daripada wartawan dalam rangka COVID ini, kita sebarkan berita positif yang gitu. Dan mungkin untuk teman-teman yang punya keluhan yang sampai tidak bisa untuk berperilaku dengan baik, sampai suka marah-marah seperti saya bilang tadi ya, ada keluhan-keluhan psikis lainnya, itu kami dari Himpunan Psikologi Indonesia membuka layanan untuk konsultasi online juga, jadi bisa dibuka di web HIMSI nanti seperti itu. Ini dok, kita mungkin ada pesan-pesan ya untuk saya yang bacakan dari aja ya. rumah Jadi ini pesan pencegahan. Jadi physical distancing, bahasa asingnya, tapi sebenarnya paling gampang jaga jarak aman 1-2 meter. Beretika ketika bersin dan batuk. Jadi gini ya, dok. ya betul. Menutup atau kalau ada tisu, pakailah tisu lalu dibuang, ya kan? Dan langsung cuci tangan. Betul. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir itu yang paling murah. Sediakan di depan rumah sehingga
siapa saja bisa melakukan hal itu dan produktif di rumah. Tadi belajar di rumah, bekerja di rumah, beribadah dari rumah. Jadi kita lakukan semua dengan disiplin, jadi pahlawan, melindungi diri, melindungi orang lain. Mari kita menangkan perang melawan COVID-19. Indonesia bisa, salam tangguh. Salam tangguh. Terima kasih. Ya.